Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Sekarang sore atau malam ya? Malam. Selamat malam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama. Meski pepatah ini sendiri di Indonesia tidak sepenuhnya tepat, karena di Indonesia selalu ada makna di balik pemberian nama. Dan bagaimana orang memanggilnya atau bagaimana orang memanggil nama panggilannya yang bisa jadi berbeda dengan nama aslinya. Sebut saja, orang bisa saja menamakan anaknya sesuai dengan doa dan cita-cita orang tuanya, atau nama diberikan sesuai dengan dialek masing-masing kebudayaan dirinya, atau nama itu berkaitan dengan situasi alam atau situasi orang tua saat dia lahir. Misalkan namanya Paulus Nasib, nah berarti nasib. Namanya Yohanes Prihatin, nah waktu dia lahir berarti keluarganya sedang prihatin. Selalu ada makna di balik pemberian nama, dan bagaimana orang memanggilnya selalu ada alasan mengapa nama panggilan terkadang berbeda dengan nama yang ada di KTP atau di akte kelahiran. Nama sudah keren-keren, Kristoforus Langit Perkasa, orang Sunda dipanggilnya Cecep. Atau siapa nih? Nama Lidwina, udah cakep-cakep dipanggilnya Iing. Mana lagi? Veronica Liu Koifa, dipanggilnya Pupuy. Susanti, dipanggilnya Isu. Bahkan ada yang lebih luar biasa, namanya keren, Priambodo Kuswantoro, panggilan sayangnya Devi. Akan selalu menarik merenungkan tentang nama dan panggilan. Tapi ya itu dia, apalah arti sebuah nama. Andai kata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi. Mau dia disebutnya bunga apapun, dia tetap wangi. Seperti kata Shakespeare. Bapak dan Ibu yang terkasih, pun demikian dengan kita ketika kita telah dibaptis. Mari kita ingat pembaptisan kita. Bagi yang dibaptis saat masih bayi, maka orang tua kitalah yang memberikan kita nama baptis. Nama santo dan santa, nama orang-orang kudus dan bapak-bapak gereja. Mereka mengenakan nama tersebut kepada kita. Bagi kita yang dibaptis pada saat kita dewasa, kitalah yang memilih nama baptisan untuk diri kita masing-masing. Kita baca kisah-kisah orang kudus, kita cari ini cocok atau enggak, ini keren atau enggak, ini tepat atau tidak spiritualitasnya untuk saya kenakan sebagai nama saya. Dan akhirnya nama baptislah yang akan menjadi nama yang akan terus kita kenakan, nama selama sisa hidup kita. Misalnya ya, tidak ada yang membayangkan bahwa Bapak Ocin Sutanto misalkan mengenakan nama seorang kudus dalam namanya, yaitu Santo Hubertus. Betul? Betul. Seorang uskup di Prancis yang menobatkan banyak orang sehingga mengenal Kristus. Ngeri. Tapi nama baptis bukan hanya nama untuk mengidentifikasikan diri kita. Nama baptis selalu memiliki signifikansi yang jauh lebih besar. Nama ini melambangkan identitas baru kita dalam Kristus yang kita peroleh lewat baptisan. Kita mengenakan nama Maria, nama Santo Santa, nama Beato
beata, nama orang-orang kudus. Bagi kita yang dibaptis sebagai orang dewasa, maka nama baptisan yang kita kenakan itu melambangkan tanggapan kita terhadap Tuhan dengan jawaban iya, atau persetujuan kita kepada Tuhan bahwa saya mau menjadi anak-anaknya, bergabung bersama dengan keluarganya dalam gereja yang kudus. Ya, saya mau menjadi anak-anakmu Tuhan. Itulah mengapa saya mengenakan nama-nama orang kudusmu pada nama saya. Nah, pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda hari ini, kita diajak untuk merefleksikan kehadiran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan dan iman kita kepada Kristus. Pada peristiwa kabar sukacita sebagaimana yang digambarkan dalam Injil hari ini yang tadi kita dengarkan, Maria dipanggil dengan nama baru dan diberi kuasa baru. Bukan lagi namanya sekedar Maria, anak dari orang tuanya Yoakim dan Ana, atau Maria sebagai tunangan dari Yusuf, tetapi dia mendapatkan kuasa baru untuk mengandung anak Allah yang akan menjadi raja, menghancurkan kekuatan jahat dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria disebut oleh malaikat Gabriel dengan nama baru, yaitu yang dikaruniai. Nama baru, predikat baru, tugas dan tanggung jawab baru. Pertanyaannya, apakah Maria mau dan setuju dengan nama baru yang dikenakan pada dirinya? Dalam Injil sangat jelas Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan jawaban itu artinya Maria mengatakan iya. Ia mengatakan saya setuju untuk semuanya, lengkap dengan misi keselamatan baru yang harus ia emban, yaitu mengandung, membawa Sang Sabda menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang pada Natal nanti akan kita rayakan kelahirannya. Bapak dan Ibu yang terkasih, bolehlah kita renungkan perjalanan nama pada hidup kita masing-masing. Dulu mungkin ketika kita kecil, kita dipanggil dengan nama Dede oleh orang tua kita. Dede karena kita mungkin adalah anak satu-satunya dalam keluarga, makanya kita dipanggil Dede. Tetapi ketika ibu kita melahirkan lagi, nama kita berganti menjadi Koko, Abang. Pengenaan predikat panggilan nama ini saja sudah penuh makna. Artinya saya bukan lagi yang paling kecil, tetapi sekarang saya sudah punya adik dan saya adalah kakaknya. Itulah mengapa saya dipanggil Koko atau kakak. Lanjut lagi, kita ingat ketika kita mulai masuk sekolah. Di kelas kita mulai dibiasakan saat absensi dipanggil oleh guru dengan nama kita yang sesuai dengan identitas di akte kelahiran kita. Bukan lagi seperti di rumah dipanggil Koko, tetapi di sekolah dipanggil nama kita. Misalkan dalam absensi, ya yang namanya Joni Lihan, angkat tangan. Nah, angkat tangan. Ayo angkat tangan, yang namanya disebut. Nah, dengan dipanggil nama, artinya kita mulai bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita sudah diposisikan sebagai pribadi yang lebih dewasa lagi, yang bukan cuman sekedar mengikuti nama pemberian orang tua di rumah. Maka sejak sekolah kita dipanggil nama kita, bukan dipanggil Koko, Dede, Cici atau apapun juga. Semakin dewasa, mari kita ingat lagi, ketika kita remaja, nama kita misalnya namanya Wendy. Sudah keren-keren namanya Wendy. Tetapi ketika remaja namanya Luluh. Ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang dia sukai,
dan dijadikan pacarnya. Tiba-tiba yang biasanya dipanggil Wendy sekarang dipanggil dengan panggilan sayang, kekasih, atau dipanggil Koko. Kakak bukan tapi dipanggil Koko. Dan terus menerus sampai dewasa dan kemudian menikah. Bisa kita bayangkan ketika kita yang tadinya dipanggil adek oleh orang tua kita, sekarang setelah puluhan tahun kini dipanggil mami oleh anak-anak kita. Artinya sekarang saya punya tanggung jawab dan panggilan kehidupan sebagai orang tua dari anak-anak saya. Atau sekarang dipanggil nenek, dipanggil popo oleh cucu-cucu kita. Artinya wah udah gak muda lagi nih, sudah punya cucu. Atau frater, dulu dipanggil frater, sekarang dipanggil diakon. Atau dulu dipanggil mas bro oleh teman-temannya, sekarang dipanggil romo. Dulu waktu sekolah dipanggilnya pentul, sekarang dipanggilnya monsinyur. Lihat, semua panggilan nama yang dikenakan dan menjadi pilihan ia dan kita setujui dalam hidup ini akan selalu dihiasi dengan tanggung jawab, tugas, kuasa, wewenang, dan rahmat serta berkatnya tertentu masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagaimana Bunda Maria hari ini mengatakan iya atas predikat namanya yang baru sebagai yang dikaruniai, pun demikian dengan kita semua. Perjalanan pesiaran hidup kita pun akan selalu dihiasi dengan nama-nama baru yang menempel dan menjadi predikat diri kita, lengkap dengan segala kebaruan yang selayaknya kita hidupi dan perjuangkan sebagaimana Bunda Maria. Hari ini kita sebagai umat, beberapa hari lagi kita dipanggil sebagai ketua panitia misalkan. Di rumah kita dipanggil sebagai yang lainnya. Dan semua predikat itu selalu memiliki kebaruan demi kebaruan dan tanggung jawab yang menempel di dalamnya. Jadi, mari kita bersukacita, bergembira bersama Bunda Maria pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda hari ini dan bersyukur memuji Tuhan atas kasih-Nya yang menyelamatkan kita lewat kehadiran Bunda Maria. Kita diberikan contoh keteladanan yang luar biasa tentang pilihan kehidupan sebagai orang beriman dengan kehadiran Bunda Maria. Apapun bentuk dan pilihan hidup kita, seberapapun besarnya ketakutan, keraguan-raguan dalam menjalani hidup ini, kita bisa bawa dan kita bisa aplikasikan spiritualitas Bunda Maria ini. Entah pilihan kita menjadi imam, biarawan, biarawati, entah tugas panggilan kita menjadi kakak dari adik-adik kita, entah panggilan kita menjadi suami dari istri atau istri dari suami kita, menjadi oma dan opa dari cucu-cucu kita, entah pilihan hidup kita sebagai karyawan, pengusaha, pedagang, pengurus gereja, dewan pastoral, tetangga dari tetangga kita, saudara dari saudari kita, apapun juga pilihan kehidupan yang kita perjuangkan, cobalah teladani Bunda Maria dan bagaimana ia menghidupi kehidupan pilihannya yang nantinya akan membawa kita sampai kepada Sang Putra. Bapak dan Ibu yang terkasih, ingatlah selalu ada rahmat dan berkat yang disiapkan oleh Tuhan dari setiap perjalanan nama yang ditempel dan dikenakan kepada kita semua. Terlebih ketika semua itu kita jadikan kesempatan untuk melayani dan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Setiap nama selalu tersimpan rahmat-Nya. Maka nama Perawan Maria dikandung tanpa noda juga membawa rahmat bagi seluruh dunia. Pun demikian juga kiranya dengan kehadiran kita dimanapun kita akan diutus pergi, katakanlah iya
atas tugas perutusan kita di hadapan Allah, lalu kita jaga, kita kembangkan dan mewartakan iman yang telah kita miliki di mana-mana dan kemana kita pergi. Nanti saksikanlah sendiri, akan ada begitu banyak buah-buah rohani yang bermunculan dalam hidup kita dari keteladanan yang kita emban bersama Bunda Maria. Maka terima kasih secara khusus kepada seluruh umat yang mendoakan Pastor Paroki Ciamis yang hari ini mensyukuri Rahmat Tabisan yang ke-9. Terima kasih atas doa, atensi, kehadiran, cinta dan dukungan maupun keterlibatan Bapak Ibu semua bagi karya pastoral di sini. Kehadiran saya di tempat ini atau dimanapun nantinya tidak bisa dilepaskan dari kesempatan rahmat perutusan yang diberikan oleh Bapak Uskup. Maka bolehlah kita juga selalu mendoakan Bapak Uskup, berterima kasih kepadanya atas kesempatan perjumpaan kita bersama yang sudah kita jalani selama 5 tahun terakhir ini. Kita menjadi saksi dari nama stasi berubah menjadi nama kuasi paroki. Dari kuasi paroki, nama berubah menjadi paroki. Semoga dengan predikat nama baru yang baru kita kenakan 1 tahun terakhir ini, semakin banyak rahmat dan berkat Tuhan juga tercurahkan kepada kita umat-umatnya di sini. Maka doa saya pada perayaan syukur Imamat tahun ini, semoga iman kita kepada Yesus Kristus di paroki ini dan di stasi-stasi itu semakin mantap, kuat dan kokoh. Semua umat memiliki sikap militansi yang hebat untuk menjaga, merawat dan mengembangkan iman. Doa saya, semoga hidup seluruh umat kita, baik di Ciamis, Banjar, Langensari, dan Pangandaran, dalam perjuangan kita masing-masing, apapun tugas kita, jabatan, pekerjaan, dan usaha kita, kiranya selalu dihiasi dengan rahmat kesehatan dan anugerah kesejahteraan. Dan doa saya, semoga keluarga-keluarga Kristiani di sini, entah dalam relasi sebagai suami istri, sebagai kakak dan adik, sebagai kakek dan nenek, sebagai menantu dan mertua, sebagai cucu, cicit dan keponakan, kiranya semuanya senantiasa diwarnai dengan kerukunan, kegembiraan dan kebahagiaan. Dan akhirnya semoga Allah yang mengutus malaikatnya hari ini menghampiri dan menyampaikan salam kepada Bunda Maria juga menyampaikan salamnya yang sama kepada kita semua. Kalau sudah diedit, mungkin salam malaikat akan berbunyi, salam hai engkau umat Ciamis, umat Banjar, umat Langensari, umat Pangandaran, atau umat yang ada di YouTube, semua yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.